Selamat pagi, Bapak Jendri dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Novika Eriata Sitopuh, Luning Triana, dan saya Yuli Charni. Di mana kami di sini kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang membran ekstraembrional. Kita akan membahas pengertian membran ekstraembrionik. Di mana membran ekstraembrional ini merupakan selaput membran yang terbentuk selama perkembangan embrio. Membran ekstraembrional ini berfungsi untuk melindungi embrio selama masa perkembangannya. Selain itu, adanya lapisan-lapisan membran ini akan melindungi embrio dari tekanan teknik yang berasal dari luar. Membran-membran ekstraembrionik ini adalah perluasan-perluasan berlapis membran dari jaringan embrio. Pada dasarnya, membran-membran tersebut adalah lipatan-lipatan yang pada akhirnya tumbuh mengelilingi embrio dan menghasilkan 4 kantung pada embrio yang sedang tumbuh. Masing-masing membran terbentuk dari sel-sel yang berasal dari 2 lapisan nuva berbeda. Selaput ekstraembrionik terbentuk selama membran embrio. Selaput tersebut berasal dari luar embrio, namun berada di luar embrio bukan merupakan bagian dari embrio. Keberadaan selaput ekstraembrionik ini tidak menjadi bagian dari perkembangan embrio selanjutnya, tetapi sangat berperan penting selama masa perkembangan embrio. Dan di sini bagian A itu ada jaringan ekstraembrionik. Ada 4 macam selaput ekstraembrionik yang terbentuk dari 2 lapisan benih, yaitu ectoderm dengan mesoderm somatik atau somatopleura, dan endoderm dengan mesoderm splanopleura. Jaringan ekstraembrionik ini terdiri dari ada amnion atau turunan ectoderma, chorion atau turunan ectoderm, kantong yolk atau turunan endoderm, dan allantois atau turunan endoderm. Nomor 1 di sini ada amnion. Membran ketuban atau amniotik adalah jaringan yang mengelilingi tubuh embrio seperti balon yang berisi cairan, sehingga memungkinkan embrio bergantung pada lingkaran cair selama durasi kehamilan. Cairan ketuban atau amniotik berfungsi sebagai buffer untuk menghindari cedera mekanis pada janin. Selain itu, cairan ini juga mengakomodasi pertumbuhan, memungkinkan pergerakan normal janin, dan melindungi janin dari adesi. Membran tipis amniotik terdiri dari 1 lapisan sel ectoderm ekstraembrionik yang dilapisi oleh lapisan mesoderm ekstraembrionik yang tidak bervaskularasi atau tidak memiliki pembuluh. Untuk mengikuti pertumbuhan janin, rongga amniotik terus mengembang sampai cairan kandungan mencapai maksimum hampir 1 liter pada minggu ke-33 sehingga ke-34 kehamilan. Cairan ketuban meningkat dengan cepat sampai volume rata-rata 50 pada minggu ke-12 kehamilan. Selama minggu kehamilan ke-24, volume cairan ketuban meningkat sampai menjelang persalinan. Komposisi cairan ketuban berubah-ubah selama kehamilan. Cairan ketuban atau amniotik dapat dipandang sebagai cairan encer dari plasma ibu, tetapi asal-usul dan dinamika pertukaran cairan ketuban atau amniotik terjadi dengan sangat kompleks dan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan saat ini. Ada 2 fase dalam produksi cairan ketuban atau amniotik. Fase pertama terjadi pada 20 minggu pertama kehamilan, di mana komposisi cairan ketuban atau amniotik sangat mirip dengan cairan janin. Selama periode ini ada bukti bahwa cairan elektrolit dapat berdifusi secara bebas melalui lapisan ekstraembrionik. Seiring dengan perkembangan kehamilan, terutama selama minggu ke-20, ketika epidermis janin mulai terkeratinasi, berubah pada sumber cairan ketuban atau amniotik. Ada peningkatan kontribusi dari urin janin, filtrasi dari pembuluh darah ibu di dekat chorion atau yang terkait erat dengan membran ketuban amniotik, dan memungkinkan dilakukan proses penyaringan dari pembuluh janin pada tali pusat. Membran yang kedua yaitu chorion. Chorion adalah lapisan jaringan fibrosa yang letaknya di bagian terluar janin, sementara yang terdalam adalah amnion atau cairan ketuban.
Selaput korion ini berkembang pada awal kehamilan yang dibentuk oleh dua lapisan embrio yaitu mesoderm dan trophoblast. Peranan korion itu kurang lebih sama dengan pekerjaan amnion, di mana dia di sini berperan untuk membantu amnion. Korion ini dapat kita lihat pada gambar di samping bahwa korion ini terletak tepat berada setelah amnion. Jadi amnion ini berhubungan langsung dengan embrio dan setelah lapisan amnion terdapat lapisan korion. Membran yang ketiga yaitu kantung yolk. Kantung yolk adalah selaput sphanchnopleura yang sangat erat fungsinya dalam fungsi embrio, khususnya kelompok reptilia dan burung. Karena kantung yolk pada reptilia dan burung ini memiliki yolk atau cairan yang sangat banyak. Kantung yolk itu dilapisi oleh endoderm ekstraembrionik. Berbeda dengan burung dan reptil, kantung yolk pada mamalia berukuran lebih kecil. Meskipun fungsi utamanya sebagai sumber nutrisi, kantung yolk tetap vital bagi embrio karena memiliki fungsi lain yang berkaitan dengan pertumbuhan. Seperti endoderm pada kantung yolk itu merupakan sumber bakal sel kelamin, sedangkan mesoderm dari kantung yolk merupakan sumber bakal sel-sel darah. Beberapa bukti menunjukkan bahwa sebelum sirkulasi plasenta terbentuk, nutrisi seperti asam folat dan vitamin A, vitamin B12 dan vitamin E terkonsentrasi pada kantung yolk dan diserap melalui mekanisme endositosis. Karena bentuk nutrisi histiotrofik atau suatu organisme yang memperoleh kebutuhan nutrisi dari zat organik dan kompleks, ini terjadi proses ini pun terjadi selama masa neurulasi. Kantung yolk dapat berperan dalam pencegahan terjadinya cacat tabung saraf. Kemudian membran yang selanjutnya yang keempat yaitu allantois. Allantois muncul sebagai outpocketing ventral endodermal dari hindgut. Dalam embrio manusia, allantois hanyalah sisa dari struktur besar, mirip kantong yang digunakan oleh embrio, banyak mamalia, burung, dan reptil, sebagai organ pernafasan utama dan gudang untuk limbah urin. Mirip dengan kantung yolk, allantois pada manusia hanya mempertahankan fungsi sekundernya. Dalam hal ini sebagai respirasi. Pada manusia, fungsi ini ditanggung-jawabi oleh pembuluh darah yang berdiferensiasi dari dinding mesodermal allantois. Pembuluh-pembuluh ini membentuk busur peredaran darah umbilicalis yang terdiri dari arteri dan vena yang memasok plasenta. Allantois tertanam dalam tali pusar. Kemudian dalam perkembangannya, bagian proksimal allantois atau disebut urachus selanjutnya berperan pada pembentukan kandung kemih. Setelah janin lahir, allantois diubah menjadi tali berserat padat atau ligamen umbilicalis median yang membentang dari kandung kemih ke daerah umbilicalis. Kemudian bagian B, plasenta. Setelah embrio tiba di uterus membuat suatu organ yang dikenal dengan nama plasenta. Plasenta ini merupakan suatu struktur yang dibentuk melalui pertautan antara selaput-selaput ekstra embrio dengan endometrium untuk keperluan pertukaran fisiologis. Plasenta juga disebut sebagai kesatuan embrionik dengan endometrium induk. Secara struktural, plasenta ini terdiri dari dua bagian, yaitu plasenta fetal yang dibangun oleh selaput ekstra embrio dan plasenta maternal yang dibangun oleh endometrium uterus. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi plasenta, di mana yang pertama, plasenta berfungsi sebagai tempat pertukaran nutrisi, gas, hormon, dan lain-lainnya. Plasenta juga merupakan organ endokrin, yaitu penghasil hormon yang sangat penting selama masa kehamilan. Plasenta juga merupakan barrier atau pencegah bercampurnya darah induk dan fetus. Plasenta juga menjadi tempat respirasi, yaitu pengambilan oksigen dari induk melalui sawar plasenta dan pelepasan CO2 dari fetus ke induk yang berlangsung dengan cara difusi. Plasenta juga bertugas untuk memberi nutrisi, yaitu pengambilan air, garam mineral, karbohidrat, protein, dan vitamin dari induk ke fetus. Plasenta juga berfungsi sebagai proteksi terhadap virus dan bakteri,
Berfungsi juga sebagai imunolog, yaitu penyaluran komponen antibodi ke embrio yang berkembang. Berfungsi juga sebagai farmakologi, yaitu transportasi obat-obatan atau senyawa yang dibutuhkan oleh embrio dari induk. Selanjutnya ada tipe-tipe plasenta yang dibagi menurut bentuknya. Di sini ada 6 contoh bentuk plasenta. Seperti yang pertama, plasenta normal, ada juga plasenta membranae, ada juga plasenta subcenturiata, yaitu plasenta di mana satu lobusnya terpisah. Ada pula plasenta spuria, ada juga plasenta bilobus, dan yang terakhir ada plasenta trilobus. Ada pula tipe-tipe plasenta yang dibagi berdasarkan pelekatan pada dinding rahimnya. Seperti yang pertama ada adhesiva, di mana plasentanya melekat pada dinding rahim. Ada pula akreta, di mana plasentanya lebih melekat pada dinding rahim. Ada pula inkreta, di mana plasentanya merekat di dinding rahim sampai kepada otot polos. Dan yang terakhir ada perkreta, di mana plasentanya merekat pada dinding rahim sampai bagian serosa. Selanjutnya ada tipe-tipe plasenta yang dibagi berdasarkan hubungan antara korin dengan endometriumnya. Yang pertama ada epitelikorial, yaitu di mana epitel endometriumnya berhubungan dengan korin, tapi tidak meluruh. Contohnya adalah babi dan kuda. Selanjutnya ada sindesmokorial, di mana sebagian epitel endometriumnya meluruh dan jaringan penunjangnya berhubungan dengan korin, contohnya pada ruminansia. Selanjutnya ada juga endoteliokorial, di mana endotel pada endometrium induknya langsung berhubungan dengan korin, contohnya pada hewan karnivora. Dan yang terakhir ada hemokorial, di mana darah induk langsung berhubungan dengan korin, contohnya ada pada manusia dan rodensia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kiranya apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi ilmu baru bagi kita semua.